Dewa Perang Ye Shikai. Bab 676. Wajah Chen Ruoya sedikit bergetar, dan tangannya mencengkeram taplak meja dengan erat, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Wanita berkerudung hitam itu mencibir, berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku tidak tertarik mencampuri urusanmu, tapi aku juga benci diancam orang lain. Sebelum pergi, wanita berkerudung hitam itu meninggalkan kata-kata ini. Ancaman mungkin relatif. Ketika Anda menaruh dendam terhadap orang lain, mungkin pengaruh Anda juga ada di tangan orang lain. Chen Ruoya perlahan berdiri dan berjalan ke samping. Pada saat ini, pintu ruang konferensi terbuka perlahan dan seorang wanita berjalan keluar. Kepala keluarga. Chen Ruoya berkata dengan hormat, mengambil anggur merah dan menuangkannya ke gelas. Orang yang datang adalah kepala keluarga Chen, Chen Yuxin. Dia berjalan langsung ke kursi di tengah dan duduk, mengambil anggur merah dan menyesapnya. Guru, barusan. Saya mendengar semua yang dikatakannya. Sebelum Chen Ruoya bisa menyelesaikan kata-katanya, Chen Yuxin memotongnya dengan dingin. Tuan, saya khawatir kalau dia benar-benar melakukan ini, itu akan sangat merepotkan. Chen Ruoya berkata dengan hati-hati, sambil memperhatikan ekspresi Chen Yuxin dengan saksama. Ini sangat merepotkan, dan aku tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk berbicara. Chen Yuxin berkata dengan tegas, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang sangat alami. Kalau begitu, aku akan segera mengirim seseorang untuk melakukannya. Chen Ruoya mengangguk, dan saat dia hendak keluar, dia dihentikan oleh Chen Yuxin. Guru, apakah Anda punya instruksi lain? Aku tidak menyangka dia akan tahu tentangku. Kalau begitu, dia seharusnya sudah meninggal, tapi tidak sekarang. Chen Yuxin tersenyum tipis, nadanya sangat tenang, begitu tenangnya hingga terkesan sedikit salah. Yang dimaksud patriark adalah, dia orang yang cerdas dan tidak akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Dalam kasus ini, dia masih layak digunakan. Chen Yuxin berkata dengan ringan. Tetapi dia tidak menerima misi kami. Ini agak aneh. Secara logika, dia tidak punya alasan untuk menolak. Chen Yuxin mengerutkan kening. Jika wanita berkerudung hitam itu khawatir akan memancing balas dendam Ye Shikai, maka dia tidak akan menerima tugas sebelumnya sama sekali. Karena dia tidak khawatir, mengapa dia tidak menerimanya kali ini? Tuan, mungkinkah hadiahnya tidak cukup? Chen Ruoya bertanya ragu-ragu. Dia bahkan tidak menyebutkan batas keuntungannya tadi, yang berarti dia sama sekali tidak peduli dengan hadiahnya. Pembunuh nomor satu di Yanjing ini memang sangat individual. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Jadi, dia punya alasan lain mengapa dia tidak mau menerimanya. Chen Ruoya tiba-tiba menyadarinya, tetapi juga menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa dia menolaknya dan apa alasan di baliknya? Bantu aku mengawasinya dan jangan biarkan sesuatu yang buruk terjadi. Chen Yuxin berkata dengan dingin. Ya, Patriark. Keluarga Wang. Ledakan. Apa? King Yu tidak sadarkan diri. Wang Hai tiba-tiba berdiri dari sofa, wajahnya cemas, seolah-olah akhir dunia akan datang, dan berkata kepada wanita di depannya. Benar sekali, dia terluka parah dan tidak sadarkan diri. Wanita di sofa itu menyesap anggur merah, mengangkat wajah cantiknya dan menatap Wang Hai. Orang ini adalah Wang Qian. Apa yang sedang terjadi? Wang Hai bertanya dengan cemas. Ada apa? Apakah kamu masih memikirkan wanita itu di dalam hatimu? Wang Qian mengangkat alisnya dan tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa dingin di wajahnya. Selain alasan bisnis, dia juga punya kecemburuannya sendiri. Mengapa Su Qingyu membuat begitu banyak orang jatuh cinta padanya? Ye Shikai, begitu banyak orang kaya dan terkenal di Yanjing, bahkan termasuk saudara laki-lakinya sendiri, semuanya khawatir tentang wanita ini. Tapi aku menyukainya. Wang Hai duduk di sebelah Wang Qian. Kakak, bagaimana dia bisa terluka? Bagaimana saya tahu? Wang Qian menjawab dengan dingin, dan Wang Hai tidak berani berbicara lagi. Nona, Tuan memintamu untuk pergi ke sana. Pada saat ini, seorang pelayan berkata dengan hormat di pintu. Ekspresi wajah Wang Qian sedikit berubah, seolah dia takut akan sesuatu. Aku tahu, aku akan segera ke sana. Rumah Wang, ruang konferensi. Seorang pria parubaya bermantel ungu duduk di kursi tengah, duduk tegak, memegang dokumen di tangannya. Dia memancarkan aura agung yang membuat orang merasa kagum dari lubuk hati mereka, dan mereka bahkan tidak berani menatap matanya. Pria ini adalah kepala keluarga Wang, Wang Liang, dan ayah dari Wang Qian dan Wang Hai. Ayah sudah kembali.
Wang Qian mengetuk pintu pelan lalu masuk. Qianer ada di sini, silakan duduk. Wang Liang berkata ringan tanpa mendongak, sambil menunjuk ke arah tempat duduk. Ayah, apa yang ayah inginkan dariku? Ada beberapa hal, kurasa ada beberapa hal yang belum kau ceritakan padaku. Wang Liang berkata ringan, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Wang Qian, kamu sangat aktif akhir-akhir ini. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Aku tidak mengerti. Wang Qian menghindar. Saya mendengar dari tetua Ma bahwa Anda baru saja memberinya sebuah tugas. Wang Liang tidak marah, tetapi hanya berkata ringan. Jantung Wang Qian berdebar kencang. Pria berjubah hitam yang bertindak bersama Bos Xing hari itu sebenarnya adalah Maang. Wang Qian dan Bos Xing memiliki perjanjian sebelumnya, jadi dia meminta Maang untuk mendukung Bos Xing. Masalah ini juga merupakan perintah rahasia yang diberikan Wang Qian kepada Maang secara diam-diam. Dia tidak menyangka Wang Liang akan mengetahuinya. Kamu tahu segalanya. Wang Qian melihat ini dan berpikir bahwa karena Wang Liang mengetahuinya, tidak perlu menyembunyikannya. Ayah, aku punya rencana sendiri untuk masalah ini, jadi. Apakah kamu tahu identitas asli Ye Shikai? Wang Liang menyela Wang Qian sebelum dia selesai berbicara. Aku tahu. Setelah lebih dari 10 detik, Wang Qian berkata dengan ringan. Kalau begitu, apakah kamu tidak khawatir dia akan membalas? Sekilas terlihat keterkejutan di mata Wang Liang, seolah dia terkejut dengan reaksi Wang Qian. Meskipun tidak banyak orang di Yanjing yang tahu bahwa Ye Shikai adalah Pluto, setelah serangkaian kejadian dalam beberapa bulan terakhir, sebagian orang di Yanjing tampaknya mulai memiliki pemahaman baru tentang Ye Shikai, terutama para pemimpin puncak keluarga besar itu. Mereka memiliki hubungan rumit dengan dunia bawah tanah di luar negeri. Ketika mereka mengetahui identitas asli Ye Shikai, semua orang terkejut. Termasuk Wang Qian, dia juga kemudian mengetahui bahwa Ye Shikai adalah Pluto. Hanya si bocah konyol Wang Hai yang masih bertanya-tanya mengapa Su Qingyu mau menikah dengan seorang pekerja kerah putih. Saya memang terlibat dalam masalah ini, tetapi bukan saya yang ingin membunuh Su Qingyu. Sebenarnya, saya sangat berharap Su Qingyu bisa menikah dengan keluarga kami. Namun, bukan saya yang membunuhnya, melainkan orang lain yang ingin membunuhnya. Jadi, meskipun dia kemudian mengetahui bahwa keluarga Wang kami terlibat, dia tidak akan mencari kami terlebih dahulu. Dan meskipun dia ingin membalas dendam, itu tidak akan semudah itu. Bab 677. Memang, keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Baik dari segi kekuatan maupun fondasi, sulit untuk digoyahkan di Yanjing. Meskipun istana dunia bawah sangat kuat dan memiliki banyak penguasa, bagaimanapun juga, ia adalah kekuatan eksternal, dan juga merupakan target pengawasan utama, Biro Keamanan Nasional. Tidak mudah untuk membalas dendam. Wang Qian memainkan kartu yang bagus. Setidaknya dia pikir itu adalah kesepakatan bagus. Dia tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan yang dijanjikan setelah bekerja sama, tetapi bahkan jika Ye Shikai ingin membalas dendam, dia tidak akan mencarinya. Sangat disayangkan bahwa Bos Xing dan anak buahnya tidak berhasil di rumah sakit kali ini, tetapi serangan di pesta pernikahan menyebabkan Su Qingyu jatuh koma. Aku tidak berani membalas dendam. Sepertinya kamu sangat mengenal pria bernama Ye Shikai ini. Wang Liang menyilangkan jari dan menyandarkan sikunya di atas meja. Postur ini menunjukkan bahwa dia peduli terhadap apa yang akan dikatakan Wang Qian dan menanggapinya dengan sangat serius. Wang Qian pernah belajar di sekolah bisnis terkemuka di Eropa dan memiliki bakat kuat dalam bisnis, yang bahkan tidak kalah dengan Su Qingyu. Dengan kemampuan hebat di usianya yang masih muda, dia dapat dianggap sebagai salah satu elit terbaik di Yanjing. Ditambah dengan latar belakangnya yang luar biasa, semua yang dilakukannya tampak berjalan lancar. Tetapi justru karena alasan inilah Wang Qian sedikit sombong di dalam hatinya, dan orang sombong selalu berpikir bahwa segalanya berada dalam kendali mereka. Aku tidak begitu mengenalnya, tapi aku sangat mengenal dunia bawah tanah. Wang Qian berkata dengan tenang. Dia sudah mengetahui tentang para kultivator saat dia berada di Yanjing sebelumnya, dan berada di luar negeri memudahkannya untuk mendapatkan akses terhadap berita tentang dunia bawah tanah. Bahkan Wang Liang mungkin tidak tahu tentang ini. Qianer, kamu masih terlalu sombong. Wang Liang mendesah pelan, lalu menunjukkan ekspresi mencela. Jika ada satupun roda gigi pada mesin yang rusak, seluruh mesin tidak akan berfungsi. Sekarang Anda menyinggung lawan Anda tanpa mengenalnya. Ini benar-benar kesalahan. Ayah, apakah kamu mengenal Ye Shikai dengan baik? Meski ayahnya yang memarahi, Wang Qian tetap saja tidak sabar.
Kau tahu dia adalah Hades, jadi tidakkah kau penasaran mengapa dia bisa tinggal di Yanjing dan menyusup ke istana Hades? Wang Liang berkata dengan tenang, apakah menurutmu Biro Keamanan Nasional tidak peduli padanya karena dia orang Tiongkok? Ayah berarti, Badan Keamanan Nasional telah memaafkan tindakannya. Tetapi mengapa Biro Keamanan Nasional mengambil risiko sebesar itu dan mengizinkan pasukan asing masuk? Apakah mereka tidak takut membesarkan harimau untuk menimbulkan masalah? Wang Qian membalas, saya sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Bahkan jika Biro Keamanan Nasional melonggarkan persyaratan untuk Istana Dunia Bawah, kami tidak khawatir mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak akan berperang dengan keluarga Wang. Siapa orang yang ingin bekerja sama dengan Anda? Wang Liang berkata dengan ringan. Topik ini terasa terlalu tiba-tiba, membuat Wang Qian kehilangan kata-kata. Keluarga Chen. Setelah beberapa detik, Wang Qian mengucapkan dua kata ini dengan enggan. Wang Liang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan warna aneh melintas di matanya. Keluarga Chen menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya, dan saya meminta tetua Ma untuk bekerja sama. Wang Qian melanjutkan. Apakah kamu tahu siapa Chen Yuxin? Nada bicara Wang Liang tiba-tiba menjadi serius, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang mengerikan. Kepala keluarga Chen. Kau tahu apa yang aku tanyakan, tapi kau tidak mau memberitahuku sekarang. Sangat licik. Anda benar. Mampu mengelola kerajaan bisnis besar di usia 20-an membutuhkan lebih dari sekadar kemampuan. Wang Liang mengangguk. Dia berusia 55 tahun ini, sementara Chen Yuxin baru berusia 20-an. Berdasarkan usia mereka, Chen Yuxin dan Wang Liang berasal dari generasi yang berbeda. Dengan kata lain, jika melihat usia mereka, Chen Yuxin dapat dikatakan muda dan belum dewasa di hadapan Wang Liang. Namun, orang yang muda seperti itu membuat Wang Liang, si rubah tua, merasakan tekanan dari lubuk hatinya. Saya ingat ketika dia baru saja mengambil alih posisi kepala keluarga, hampir semua orang mengira keluarga Chen akan merosot. Saat itu, saya bahkan bercanda bahwa hanya akan ada 3 keluarga besar di Yanjing di masa mendatang. Wang Liang berbicara tentang apa yang terjadi 3 atau 4 tahun lalu. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam waktu 4 tahun, industri keluarga Chen di Yanjing akan berkembang hampir 2 kali lipat, dan mereka bahkan lebih maju di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak industri yang sedang berkembang hampir semuanya dipengaruhi oleh keluarga Chen. Chen Yuxin memang memiliki beberapa keterampilan. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang tua di keluarga Chen benar-benar ditundukkan olehnya. Ketika Wang Liang mengatakan ini, ekspresinya menjadi sangat tertekan. Ketika ia pertama kali berkuasa, ada banyak suara oposisi dalam keluarga, tetapi ia kemudian menekan mereka dengan cara yang terselubung. Mereka yang tidak mematuhinya dicabut kekuasaannya atau didakwa melakukan kejahatan dan dijebloskan ke penjara. Ia bahkan melakukan ini kepada kerabatnya sendiri. Tetapi yang terburuk lebih dari itu. Wang Liang tampaknya telah memikirkan sesuatu yang mengerikan, dan ekspresinya berubah. Kepala keluarga Chen sebelumnya, ayah Chen Yuxin, memiliki seorang adik laki-laki bernama Chen Hong. Karena kepala keluarga Chen saat itu tidak memiliki anak laki-laki, hanya Chen Yuxin sebagai anak perempuan, banyak orang dalam keluarga yang mendukung Chen Hong saat itu. Bahkan ayah Chen Yuxin saat itu mendukung untuk mengalah pada Chen Hong. Saat itu, Chen Hong dan saya berteman baik. Dia orang yang jujur, kuat, dan tegas, tetapi tidak terlalu bijaksana. Wang Liang tiba-tiba berhenti di sini, seolah menunggu Wang Qian berbicara. Saya kenal Chen Hong. Saya bertemu dengannya saat saya masih kecil. Namun, kemudian, bukankah keluarganya mengalami kecelakaan mobil? Bukankah mereka meninggal? Wajah Wang Qian tampak serius. Dia tidak bodoh. Kecelakaan tahun itu agak aneh. Semua orang curiga, tetapi mereka harus menerima kenyataan ini. Bahkan Wang Qian berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kematian Chen Hong benar-benar sebuah kecelakaan. Mungkinkah benda itu benar-benar? Kemudian saya meminta para pembantu kepercayaan saya untuk menyelidiki masalah ini. Wang Liang berkata dengan dingin, di dalam mobil yang jatuh ke jurang dan meledak, sabuk pengaman yang terbakar pada keempat mayat itu memiliki tanda-tanda yang jelas bahwa mereka diikat. Para pembantu kepercayaan saya menilai bahwa keempat orang ini mungkin diikat di posisi mereka dan jatuh ke jurang. Apa? Wang Qian menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkinkah kematian keluarga Chen Hong disebabkan oleh manusia? Bagaimana menurutmu? Jika itu bencana buatan manusia,
siapa yang melakukannya? Wang Liang menghela napas panjang, dan setelah selesai berbicara, dia benar-benar merasakan kelegaan. Mungkinkah Chen Yuxin yang melakukannya? Kemudian, ketika saya ingin menyelidiki, saya menerima surat anonim dengan beberapa bukti yang memberatkan saya. Saat itu, saya harus menstabilkan harga saham grup, jadi saya tidak menyelidiki lebih lanjut. Wang Liang berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, kemudian, gadis kecil Chen Yuxin itu menjadi kepala keluarga. Bab 678. Perebutan tahta kepala keluarga yang tampaknya dirundung masalah internal dan eksternal, diselesaikan dengan sangat sederhana. Chen Yuxin hampir menyelesaikan kekhawatiran internal dan eksternal tentang suksesi kepala keluarga pada saat yang sama. Peristiwa ini menimbulkan sensasi di kalangan komunitas bisnis Yanjing saat itu. Tampaknya keluarga Chen telah berpindah tangan hanya dalam satu malam, dan serangkaian tindakan menjamin status kepala keluarga baru. Akan menjadi suatu keajaiban jika semua ini tidak direncanakan sebelumnya. Tidak mudah untuk menduduki posisi kepala keluarga. Seseorang akan tampak lebih lemah saat mengambil alih. Seperti halnya kaisar sepanjang sejarah. Ketika dinasti berganti, pasti akan ada pertikaian internal atau eksternal. Namun, ini tidak terjadi pada keluarga Chen. Qianer, sekarang kamu bisa mengerti betapa kuatnya gadis kecil Chen Yuxin itu. Wang Liang berkata dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang menduduki jabatan tinggi pasti mempunyai kelebihannya masing-masing. Apakah Chen Yuxin adalah orang seperti itu belum dapat dipastikan di masa lalu, tetapi sekarang, hasilnya sudah jelas dengan sendirinya. Dia memang memiliki keahliannya sendiri. Wang Qian berkata dengan tenang. Aku takut kalau gadis Chen mencapai usia sepertiku, dia akan lebih sulit dihadapi daripada kami, tulang-tulang tua. Wang Liang mendesah, seakan teringat pada Wang Hai, yang merupakan seorang pemuda pesolek dan punya banyak teman yang hanya peduli pada makan dan minum. Selain bersenang-senang di masa mudanya, dia juga tidak mampu memikul tanggung jawab keluarga Wang. Dibandingkan dengan Chen Yuxin, dia tidak ada apa-apanya. Siapapun yang berpikiran licik, pasti ada ambisi dalam hatinya. Bayangkan saja, 20 tahun kemudian, akankah keluarga Wang diambil alih oleh Chen Yuxin? Pertanyaan ini masih menjadi tanda tanya besar. Pada saat ini, Wang Liang tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Wang Qian. Ayah, apakah menurutmu aku tidak sebaik Chen Yuxin? Ada sedikit ketidaksenangan, sedikit harapan, dan bahkan sedikit keengganan dalam nada bicara Wang Qian. Setidaknya saat ini, kamu bukan tandingannya. Wang Qian ingin membantah, tetapi dia tidak memiliki fakta yang meyakinkan. Chen Yuxin telah menjalankan keluarga Chen selama bertahun-tahun dan kekuatannya terus meningkat, tetapi Wang Qian baru saja kembali ke Tiongkok dan belum melakukan apapun. Baiklah, itu saja yang ingin kukatakan hari ini. Kau bisa pergi ke perusahaan untuk mengurus bisnis terlebih dahulu. Wang Liang menghela nafas, menundukkan kepalanya dan terus menangani dokumen. Wang Qian tidak banyak bicara dan berbalik dan pergi. Amerika Selatan, hutan hujan. Ini adalah iklim hutan hujan tropis yang khas. Dengan kata lain, ada curah hujan yang melimpah di musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Namun kini, hujan deras yang datang tiba-tiba telah mengikis hutan hujan. Apakah kamu baik-baik saja? Ye Shikai dan Jiqian mengenakan jas hujan dan terus berjalan menuju kedalaman hutan hujan. Hujan lebat di hutan menjadi ujian bagi semua penjelajah. Hujan deras ini sebenarnya bisa juga diartikan sebagai binatang buas. Tidak apa-apa. Jiqian berkata dengan ringan. Meskipun jas hujannya tahan air, hujannya terlalu deras. Tetesan air hujan tidak hanya jatuh dari atas ke bawah, bahkan ada yang melompat dari bawah ke atas. Hal ini terjadi karena tetesan air hujan yang jatuh pada genangan air dan memercikkan titik-titik air. Mari kita cari tempat berteduh dari hujan terlebih dahulu. Ye Shikai melihat sekelilingnya dan raut wajahnya menjadi sedikit serius. Terlalu tidak nyaman untuk terus berjalan seperti ini, dan efisiensinya terlalu rendah. Lebih baik berhenti dulu. Ye Shikai mengeluarkan tenda besar dari cincin penyimpanannya. Keduanya berganti pakaian bersih di dalam dan menunggu dengan tenang hingga hujan berhenti. Tetes, tetes, tetes. Saat keduanya menunggu hujan berhenti, Jiqian tidak lupa memberi tanda di peta, seperti seorang jenderal wanita yang pergi berperang, merencanakan dan memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Kita harusnya sudah sangat dekat dengan pusat kota. Aku ingin sampai di sana secepatnya setelah hujan berhenti. Nada bicara Jiqian dipenuhi kegembiraan.
Mereka berdua telah berjalan lebih dari sehari dan akhirnya mendekati tujuan mereka. Baiklah, saya setuju. Ye Shikai mengangguk, tetapi pada saat yang sama dia sedikit bingung. Kalau bicara logika, makin dalam mereka masuk, makin kuat pula kekuatan internal para binatang di sini. Dengan kata lain, mereka akan menjadi semakin kuat. Akan tetapi, semakin dalam mereka menyelam, mereka tidak menemui satupun monster kuat. Suasana semakin sunyi dan mereka bahkan tidak menjumpai satupun hewan kecil. Lupakan saja, lebih baik aku tidak menemuinya, itu yang kuinginkan. Ye Shikai tidak berpikir lebih jauh. Karena dia telah mencapai tempat yang dalam, itu akan cukup untuk menemukan buah kebangkitan. Mengapa harus repot-repot dengan begitu banyak hal lainnya? Pada saat ini, Miehun seharusnya sudah bersatu kembali dengan orang-orang yang dikirim oleh hantu. Jiqian berkata dengan ringan. Baiklah, sekarang terserah kita. Pagi selanjutnya. Begitu hujan berhenti dan matahari bersinar, air yang terkumpul pun segera menghilang. Ye Shikai dan Jiqian terus maju menuju kedalaman target mereka. Hampir sampai, tunggu saja sedikit lebih lama. Lihat cepat. Pada saat ini, Jiqian dengan bersemangat menarik lengan baju Ye Shikai, sambil mengarahkan jari-jarinya dengan kuat ke kejauhan. Kita sudah sampai. Sudut mulut Ye Shikai perlahan terangkat. Di kejauhan, sebuah pohon besar berdiri di tengah hutan, puncaknya menjulang ke langit, seolah terhubung dengan langit biru dan awan putih. Keduanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pohon sebesar itu langka dan unik di dunia. Sekilas, besarnya seperti gedung pencakar langit. Meskipun pohon-pohon di sebelahnya tingginya lebih dari 10 meter, pohon-pohon itu tidak cukup besar dibandingkan dengan pohon raksasa ini. Mereka seperti bayi yang tak terhitung jumlahnya yang berdiri di samping raksasa. Pohon raksasa itu ternyata nyata. Jiqian berkata dengan penuh semangat. Catatan dalam buku-buku kuno itu sebetulnya benar adanya. Tampaknya buah kebangkitan itu juga benar-benar ada. Apa yang kita tunggu? Ayo cepat pergi. Ye Shikai tampak semakin bersemangat. Dia tidak peduli seberapa tinggi atau tebalnya pohon raksasa itu. Dia hanya peduli apakah ada buah kebangkitan di atasnya. Baiklah, ayo kita turun sekarang. Jiqian mengangguk sambil tersenyum. Itu adalah lereng bukit, dan mereka berdua melompat turun dengan cepat. Ye Shikai berlari ke arah pohon raksasa dengan lebih bersemangat. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah lembing jatuh dari langit dan menusuk langsung ke tanah di depan Ye Shikai, hampir menyentuh dahi Ye Shikai. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa-apaan ini? Tiba-tiba sesosok tubuh ramping melompat turun dari pohon. Tingginya lebih dari 10 meter, dan sosok itu melompat langsung turun tanpa bantalan apapun. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah seorang gadis berpakaian hijau. Yang lebih mengejutkan adalah gadis itu memiliki sepasang telinga yang panjang dan runcing serta berkulit putih. Bukankah ini peri? Apa yang sedang terjadi? Ye Shikai tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Tiba-tiba lebih dari selusin gadis berpakaian hijau melompat keluar dari pepohonan di sekitarnya pada saat yang sama, masing-masing memegang tombak dan menatap keduanya dengan waspada. Dia tidak ramah, jangan bertindak gegabah. Jiqian memegang tongkat berhiaskan permata dan menatap belasan gadis di sekitarnya dengan waspada. 3 menit berlalu. Ahem, apakah orang-orang ini bisu? Agak canggung berdiri seperti ini. Ye Shikai terbatuk 2 kali dan berkata ringan. Brengsek. Kau yang bisu. Siapa kalian berdua? Tiba-tiba gadis di depannya berteriak. Bab 679. Sial, anak ini benar-benar bisa bicara. Ye Shikai terkejut, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Memang, meskipun orang-orang ini tampak seperti manusia, mereka agak berbeda dari manusia. Setidaknya mustahil bagi manusia normal untuk melompat dengan mantap dari ketinggian lebih dari 10 meter. Bahkan para praktisi pun menggunakan tenaga dalam mereka untuk meredam dan mengurangi kekuatan benturan. Bagaimana bisa ada pantulan yang hampir seperti trampolin senam? Kamu bonekanya? Jawab aku cepat, siapa kalian berdua dan bagaimana kalian bisa datang ke hutan berkabut kami? Gadis yang menyerupai peri itu membuka telapak tangannya, cahaya hijau menyala, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya. Menunjuk langsung ke jakun Ye Shikai. Ahem, Nona, kami berdua orang luar, tapi kami tidak punya niat jahat, tenang saja. Ye Shikai terbatuk 2 kali. Tampaknya ini seharusnya menjadi wilayah para gadis ini. Dalam kasus ini, Ye Shikai tidak bisa memperlakukan mereka dengan buruk.
Orang Tiongkok selalu memperlakukan orang luar dengan sopan dan tidak akan menimbulkan masalah tanpa alasan. Diamlah, kalian semua manusia jahat dan harus dibunuh. Gadis peri di depannya tiba-tiba menjadi sangat ganas dan menebas Ye Shikai dengan pedang panjangnya. Ya ampun, mereka mulai berkelahi bahkan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ye Shikai menghindar ke samping, dan ujung pedang itu menyentuh hidungnya, hampir memotong hidungnya. Wajah Ye Shikai sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa gadis yang terlihat muda ini, memiliki tingkat kultivasi yang begitu dalam, dan ilmu pedangnya juga sangat hebat. Pedang yang dia gunakan tadi sebenarnya sebanding dengan milik Miehun. Namun dalam hal kekuatan internal, Miehun mungkin tidak sebaik gadis di depannya. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya perak menyala, dan ternyata Jiqian mengambil tindakan. Tongkat permata itu mengembun menjadi penghalang, menghalangi Ye Shikai di depannya, dan dengan paksa menghalangi kekuatan pedang tajam gadis itu. Penyihir, ambillah pedangku. Gadis itu berbalik dan tampaknya menyadari betapa kuatnya wanita di belakang Ye Shikai, jadi dia mengarahkan pedangnya dan mengarahkannya ke Jiqian. Saudari-saudari, bersatulah dan tangkap pria dan wanita ini. Ya. Berhenti, berhenti, berhenti. Ye Shikai berkata cepat, mengulurkan tangannya dan mengangkatnya di atas kepalanya, dan sekelompok gadis itu berhenti. Manusia, ucapkan kata-kata terakhirmu. Apa kata-kata terakhir yang kau bicarakan? Gadis, kami tidak punya dendam padamu di masa lalu maupun sekarang. Mengapa kau ingin membunuh kami semua? Ye Shikai terkejut ketika mendengar kata-kata gadis itu. Mungkinkah gadis-gadis ini bukan manusia? Dan di mana dia mengatakan tempat ini tadi? Hutan berkabut. Bukankah ini hutan hujan Amerika Selatan? Kok bisa itu hutan berkabut? Aku mau tanya, apakah kalian berdua manusia? Gadis itu mendengus dingin dan berkata dengan kejam. Tentu saja kami berdua manusia. Benar sekali, manusia adalah musuh kita, dan kita harus membunuh mereka semua. Jejak niat membunuh terpancar di mata gadis itu, dan pedang panjang di tangannya tergenggam erat. Itu konyol. Manusia adalah pemimpin semua makhluk hidup. Jika kau ingin menghancurkan kami, lalu siapa kau? Jiqian membalas dengan dingin. Aku seorang peri. Perkataan gadis itu mengejutkan mereka berdua. Peri, ternyata peri benar-benar ada di dunia ini. Ini adalah berita yang bahkan lebih mengejutkan daripada dunia baru. Ye Shikai dengan cermat mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Hutan berkabut ini terletak di tengah hutan hujan. Peralatan elektronik tidak dapat digunakan karena medan magnet khusus, dan tidak ada seorang pun yang pernah ke sini. Itu hanyalah surga. Lebih tepatnya, itu adalah penghalang, seperti Atlantis dan Gunung Suci. Ada beberapa hal luar biasa di dalamnya. Lalu pemilik hutan berkabut ini adalah para peri, yang semuanya tampak seperti gadis muda. Manusia dan elf adalah musuh bebuyutan, dan sekarang setelah kalian menemukan kami tidak bisa membiarkan kalian pergi lagi. Saudari-saudari, silakan. Gadis itu berkata dengan suara dingin, dan semua orang menghadapi kedua pria itu dengan tombak di tangan mereka. Wah, sepertinya kita akan segera bertindak. Apakah kamu siap? Jiqian berkata lembut. Bersiaplah setiap saat, tetapi peri ini tidak sehebat yang dikatakan orang-orang di luar sana. Menurutku, dia lebih seperti iblis wanita. Ye Shikai menggoda sambil tersenyum dan mengeluarkan pedang logam dari cincin penyimpanan. Berhenti. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari langit. Semua orang mendongak dan melihat seorang wanita berpakaian hijau dan kain kasa putih terbang perlahan dari langit. Dia memiliki rambut panjang berwarna keemasan dan anggun bagaikan ratu, namun dengan sedikit kelembutan. Energi yang sangat kuat. Sebelum orang itu tiba, Ye Shikai sudah merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Dia dapat mengetahui apakah ada master di sana atau tidak hanya dengan melihat gerakannya. Siapapun yang dapat mengalami fluktuasi energi seperti itu pastilah ahli dalam tahap fusi. Dengan kata lain, dia harus menjadi master seperti Chen Yaosu. Saat itu, dia telah mendirikan formasi di luar keluarga Chen, tetapi itu malah membuat Ye Shikai pingsan. Sebagai perbandingan, wanita di depannya jelas bukan orang yang sederhana. Salam, Yang Mulia Ratu. Ketika gadis-gadis itu melihat orang itu datang, mereka semua berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat sambil menundukkan kepala. Apa? Wanita di depanku sebenarnya adalah ratu. Tampaknya dialah yang seharusnya menjadi pemimpin orang-orang ini. Karena dia adalah pemimpin, dia harus bersikap bijaksana,
tidak boleh berlaku tidak masuk akal dan tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Liruo, apa yang terjadi? Suara wanita itu tidak terlalu keras, tetapi sangat jelas dan penuh keagungan. Yang mulia, saya berpatroli di sini hari ini bersama saudara perempuan saya dan saya sendiri. Kami melihat dua manusia ini menyerbu. Mereka telah ditangkap. Mohon hukum mereka, Yang Mulia. Gadis sombong itu melirik keduanya dan berkata dengan kejam. Hei, pertama-tama, kami bukan penjajah, dan kami tidak pernah ditawan olehmu. Yesike sedikit tidak yakin. Lagi pula, di luar mereka adalah Pluto dan Dewi Bulan, tetapi di sini mereka diganggu oleh sekelompok gadis. Siapa kalian berdua dan apa yang kalian lakukan di sini? Wanita itu menoleh dan menatap Yesike. Pupil matanya berwarna hijau tua dan tampak sangat spiritual. Yesike sekarang mulai yakin bahwa mereka adalah para peri legendaris. Kami datang dari luar, dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk menemukan sesuatu yang penting. Yesike berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang. Pihak lainnya harus menjadi orang yang bertanggung jawab di sini. Jika dia membuatnya marah, itu akan merepotkan. Lagi pula, tampaknya ratu ini juga seorang majikan. Manusia, ini adalah habitat para elf. Tidak ada yang kau inginkan di sini. Silakan kembali ke jalan yang sama. Setelah beberapa detik, wanita itu berkata ringan, lalu dia hendak berbalik dan pergi. Yang mulia, mereka mengetahui rahasia para peri kita, mereka harus dibunuh untuk membungkam mereka. Pada saat ini, gadis peri bernama Liruo berkata dengan keras, dengan ekspresi tidak mau di wajahnya. Cukup. Kau ingin membunuhku begitu kita bertemu. Apa kau benar-benar berpikir kita mudah diganggu? Pada saat ini, Jiqian juga marah. Dia mengayunkan tongkat batu permata itu dengan kuat, dan sebuah formasi es samar-samar mengembun di udara. Bab 680. Formasi es besar samar-samar muncul di langit dan udara dipenuhi hawa dingin. Ini adalah kombinasi formasi cahaya bulan dan elemen air, tetapi terlihat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kelompok peri ini bertindak terlalu jauh, bahkan Jiqian yang selalu dikenal dengan ketenangannya pun menjadi marah. Lindungi Yang Mulia Ratu. Gadis peri bernama Liruo mengayunkan pedangnya ke arah Jiqian. Seberkas cahaya perak jatuh dari langit. Liruo terkejut dan menghindar ke samping. Sebelum dia bisa bereaksi, dua cahaya perak lagi jatuh dan menghantam Liruo bagaikan kilat. Ledakan. Tiba-tiba, dua lampu hijau datang dari samping dan bertabrakan dengan dua lampu perak dengan sangat tepat. Kedua energi itu bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat di udara, bahkan formasi di udara pun bergetar. Energi yang sangat kuat. Mata Yesike terfokus dan dia berbalik untuk melihat sumber cahaya hijau. Itu adalah Ratu Peri yang berdiri di sampingnya. Dia memegang busur panjang berwarna hijau di tangannya dan matanya bersinar terang bagaikan obor. Baiklah, baiklah, berhentilah bertengkar, mari kita bicarakan ini dengan baik-baik. Yesike merasa bahwa Ratu Peri sangat kuat dan tidak cocok untuk bertarung sekarang, jadi dia bergegas ke kedua belah pihak. Dia pikir mereka akan bertarung lagi, tetapi setelah diteriaki seperti itu, Ratu Peri mengangkat tangan, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak mengambil tindakan. Yang Mulia, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami datang ke sini hanya untuk mencari sesuatu. Begitu kami menemukannya, kami akan pergi dan tidak akan membuat Anda kesulitan. Yesike berkata dengan tenang, lalu menunggu reaksi Ratu Peri. Sudah kubilang, tidak ada yang kau cari di sini. Aku belum memberitahumu apa itu, kok kamu tidak tahu? Yesike bertanya balik. Manusia, meskipun kami memilikinya, kami tidak akan memberikannya kepada kalian. Yang Mulia Ratu cukup baik hati untuk membiarkan kalian pergi, tetapi kalian tidak boleh bersikap tidak tahu terima kasih. Keluar dari sini sekarang. Liruo memarahi mereka berdua seperti gadis yang keras kepala. Liruo, silakan mundur, kata Ratu Peri dengan ringan. Ekspresinya selalu tampak tenang dan acuh tak acuh. Slot Soul, apa yang terjadi? Apakah benar-benar ada elf di dunia ini? Yesike berkomunikasi dengan jiwa pedang melalui otaknya. Segala sesuatu di dunia ini tak terbatas. Hutan di sini bagaikan penghalang. Siapa yang tahu sudah berapa lama para peri ini tinggal di sana? Daohun berkata dengan ringan. Pernyataan ini dianggap sebagai pengakuan atas keberadaan para peri, tetapi mereka hanya tinggal di hutan ini, terisolasi dari dunia, dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dasar bocah nakal, jangan tertipu oleh fakta bahwa para elf ini terlihat seumuran dengan gadis-gadis muda.
Para elf menyerap esensi langit dan bumi untuk bertahan hidup, dan mereka hidup selamanya. Rentang hidup mereka sangat panjang. Menurut perhitungan usia para elf, gadis elf bernama Liruo diperkirakan berusia lebih dari 1000 tahun. Monster berusia 1000 tahun lainnya. Yesike menghela nafas, para peri itu tampaknya memiliki prasangka besar terhadap manusia. Memang, ribuan tahun yang lalu, para elf pernah hidup di habitat manusia dan bahkan hidup berdampingan secara harmonis selama beberapa waktu. Namun kemudian, karena suatu alasan, kedua ras tersebut perlahan-lahan saling bermusuhan dan akhirnya menjadi orang asing. Mereka bahkan menjadi bermusuhan satu sama lain dan saling menyakiti. Alasan? Alasan apa? Yesike bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi Daohun tidak menjawab, tetapi tetap diam. Tampaknya Yesike menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak ditanyakannya. Ketamakan dan ambisi manusia, serta kesombongan dan keangkuhan para elf ditakdirkan untuk tidak cocok. Yang mulia, saya perlu menemukan sesuatu. Itu ada di pohon ini di tempat Anda. Saya harap Yang Mulia dapat memberikannya kepada saya. Saya akan membalas budi Anda. Yesike berkata dengan tulus. Tanpa diduga, sang ratu peri mendengus dingin dan berbalik, tampak seperti dia akan pergi. Saya harus mendapatkannya hari ini. Maaf atas kekasaran saya. Begitu dia selesai bicara, Yesike menghilang dari tempatnya, berubah menjadi bayangan hitam, menginjak pohon raksasa di kejauhan, tiba-tiba terbang, dan melesat ke atas seperti seekor monyet. Yesike kemudian menemukan bahwa pohon raksasa ini lebih dari sekedar pohon. Ada rumah-rumah dengan berbagai ukuran, berbentuk seperti kuncup bunga, di setiap cabangnya. Ternyata itu adalah tempat tinggal para peri. Wajah Ratu Peri berubah. Dia mendorong tanah dan melangkah langsung ke dahan di atasnya. Dia berlari sepanjang jalan dengan kecepatan yang sangat mencengangkan. Swas! Sebuah anak panah tajam melesat keluar dari tali busur. Yesike merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menghindar ke samping dan anak panah yang tajam itu melewati kemejanya. Tepat ketika Yesike menghela napas lega, dia mendapati anak panah itu perlahan berubah arah dan melesat ke arahnya lagi dari samping. Brengsek! Yesike mengumpat, apa-apaan ini? Dia segera mengeluarkan sebilah pedang logam tajam dari cincin penyimpanannya dan kebetulan menyentuh anak panah itu, sehingga menimbulkan percikan api. Wus, wus. Tiba-tiba dua anak panah terbang dari belakang. Yesike menghindarinya dengan gerakan yang cerdik, tetapi anak panah tersebut seperti rudal skut. Mereka benar-benar dapat melacak dan memandu secara otomatis, dan tidak ada tanda-tanda berhenti. Yesike tiba-tiba berhenti di sebuah dahan, memusatkan kekuatan internalnya di telapak tangannya, dan membentuk perisai energi ungu di depannya, menghentikan anak panah yang berterbangan. Berhenti. Di situ. Yesike berteriak, kekuatan batinnya melonjak, dan anak panah jatuh ke tanah satu demi satu, tidak dapat terbang lagi. Ledakan. Pada saat ini, dahan-dahan bergetar sedikit. Yesike menoleh dan melihat Ratu Peri berdiri di belakangnya, menatapnya dengan dingin. Yang mulia, saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya datang ke sini untuk menemukan benda ini demi menyelamatkan istri saya. Tolong bantu saya. Memang salah bagi Yesike untuk memaksa masuk, tetapi para elf tampaknya memiliki niat membunuh. Yesike masih tidak berniat membunuh mereka dalam jumlah besar dan berharap mendapatkan hasilnya melalui negosiasi. Apakah kalian manusia layak berbicara tentang cinta? Ratu Peri berkata dengan dingin, tatapannya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Demi cinta, aku berani datang ke wilayahmu secara langsung. Beranikah kau mengunjungi kota manusia kami demi cinta? Yesike juga mencibir. Apa yang kamu inginkan? Ekspresi Ratu Peri berubah sedikit dan dia berkata dengan suara dingin. Buah untuk bangun tidur. Yesike berkata terus terang. Tidak mungkin, itu adalah buah suci para peri kami, bagaimana kami bisa memberikannya kepada kalian manusia? Pada saat ini, Liruo juga melompat dan berteriak langsung ke arah Yesike. Apa? Buah suci? Yesike tidak menyangka bahwa buah kebangkitan ini sebenarnya adalah buah suci para peri. Tampaknya mereka sangat menghargainya. Saya khawatir mereka tidak akan memberikannya kepadanya. Saya harus mendapatkannya hari ini. Yesike menjawab dengan tegas. Bagi Su Qingyu, tidak masalah meskipun dia dituduh melakukan perampokan. Pada saat ini, sekelompok prajurit elf bergegas dan mengepung Yesike. Tampaknya pertempuran sengit akan segera dimulai. Yesike mengeluarkan pedang logam tajam dan mengamati pergerakan di sekitarnya dengan waspada. Bersambung.